Coba lihat ke bawah sana. Bukankah itu suasana yang selalu kita rindukan? Menikmati angin yang ditingkahi suara jangkrik di siang hari, lalu berbincang tentang hidup dengan para penduduk gunung, menikmati rasa syukur mereka, dan belajar tentang bagaimana mereka berjuang. Ini Pangrango, pemilik lembah kasih Mandalawangi, sekaligus menjadi saksi sepenggal cerita tentang kesia-siaan perang yang membuat pusara orang-orang tak lagi disinggahi darah dagingnya. Mereka takluk pada jarak. Pangrango juga mempertemukan saya dengan Tole, seorang pemuda Bogor yang bercerita kepada saya tentang pusara marinir Jerman di sini, tepatnya di Desa Sukaresmi, Megamendung, Bogor. Saya dan Tole bercerita tak jauh dari sebuah beringin tua yang mungkin telah berusia ratusan tahun. Ia menaungi 10 jasad marinir Jerman yang dimakamkan di sini. Makam dengan nisan Esernes Kreuz ini terbaris rapi di bawah monumen penghormatan kepada Komandan Skuadron Jerman Asia Tenggara. Monumen ini diresmikan pada tahun 1926. Ada yang menarik, yaitu makam para marinir Jerman itu bertanggal tahun 1945, sedangkan monumen penghormatan bertanggal tahun 1926. Apakah monumen tersebut telah dipersiapkan untuk makam orang-orang Jerman 19 tahun setelah monumen itu diresmikan? Ternyata monumen tersebut sebenarnya tidak dipersiapkan untuk pemakaman. Monumen itu didirikan oleh pengusaha Jerman, Helverik Bersaudara, yang mengelola perkebunan teh di sekitar Gunung Pangrango yang diresmikan pada tahun 1926 sebagai penghargaan terhadap Skadron Jerman Asia Tenggara tahun 1914. Keberadaan pengusaha Jerman di Indonesia saat itu adalah bagian dari politik pintu terbuka pemerintah Hindia Belanda untuk mengundang investasi masuk ke Hindia Belanda. Saat Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, Jerman berada pada pihak yang kalah perang. Menurut Tirto.id, saat itu di tahun 1945, di sekitar kawasan perairan Indonesia terdapat beberapa kapal selam Jerman yang sedang beroperasi. Kekalahan Jerman dalam perang membuat para marinir Jerman tidak lagi meneruskan tugas militernya untuk mengawaki kapal selam tersebut. Mereka akhirnya memilih untuk bermukim di Indonesia, yaitu salah satunya adalah di kawasan Gunung Pangrango, di mana pada saat itu menjadi kawasan perkebunan pengusaha asal Jerman. Hendijo menulis dalam arsip Indonesia.com bahwa 10 orang marinir Jerman yang dimakamkan di lereng Pangrango itu tewas oleh berbagai sebab. Ada yang tewas oleh gerilyawan Indonesia karena mereka dikira tentara Belanda, ada yang tewas karena penyakit, dan ada juga yang tewas karena kecelakaan. 10 marinir Jerman itu menjadi saksi sekaligus korban betapa kejamnya peperangan. Di lereng Pangrango yang sejuk mereka beristirahat selamanya, jauh dari keluarga yang harusnya menjadi tempat mereka pulang.